Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Raza Frizal dengan NIM 123106137. Saya berasal dari program studi ilmu komunikasi Universitas Paramadina tahun 2023. Nah, pada kesempatan ini saya akan membuat video yang menjelaskan untuk jawaban UTS mata kuliah pengelolaan media digital. Saya akan membahas 3 bagian utama yang penting, yaitu adalah yang pertama, analisis strategi organik Instagram Greensfield ID atau Indonesia. Nah, yang kedua itu ada bagaimana konten plan mereka bekerja dan apa yang menarik dari perencanaannya. Lalu yang ketiga, saya akan menguraikan insight dari data analitik sebuah postingan iklan organik di Instagramnya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama saya ingin membahas tentang bagaimana strategi yang dibangun, strategi organiknya yang dilakukan oleh Greensfield.id di Instagramnya. Setelah saya mempunyai kesempatan untuk mengamati akunnya yang Greensfield.id, saya bisa menemukan bahwa strategi organik mereka cukup kuat dan terstruktur. Ada beberapa aspek yang menurut saya penting dan saya rasa itu sangat menonjol. Yang pertama adalah konsistensi postingan, mau dari jamnya, mau dari konsepnya itu mereka sangat konsisten. Dia juga mengunggahnya itu secara teratur kontennya dengan visual yang sangat bersih, rapih, dan berkualitas tinggi tentunya. Lalu mereka itu konsisten juga mendominasi warnanya, yaitu warna biru, hijau, dan putih. Itu membuat identitas brandnya semakin kuat dan langsung bisa dikenali. Nah, ini memang penting untuk menjaga brand image yang fresh, natural, dan premium. Lalu yang kedua adalah perencanaan storytellingnya. Mereka itu nggak hanya menampilkan produk, tetapi juga menghadirkan dan membuat cerita tentang gaya hidup yang sehat. Contohnya itu kayak menampilkan cara menikmati susu, lalu memberikan momen sarapan, ataupun sharing aktivitas sehari-hari mereka. Nah, storytelling kayak gini tuh membantu menempatkan Greensfield ID sebagai bagian dari rutinitas sehat audiens. Lalu yang ketiga adalah engagement. Greensfield memanfaatkan fitur Instagram seperti Instagram Story, lalu fitur polling, Q&A, dan juga repost UGC atau user generated content. Mereka itu sering bekerja sama dengan barista coffee shop dan konten kreator untuk memperkuat komunitas. Nah, strategi kayak gini memang bisa memperkuat audiens lebih merasa dekat dan juga bisa melibatkan dan juga bisa terlibat dengan brand. Nah, kesimpulan yang bisa diambil secara organik, Greensfield memang memiliki fondasi yang kokoh, visual yang kuat, dan mempunyai storytelling yang konsisten, serta mempunyai engagement yang hidup dengan komunitasnya gitu. Nah, lanjut nih, berikutnya saya akan membahas content plan atau perencanaan konten yang dilakukan oleh Greensfield ID ini. Nah, ketika saya melihat feed mereka, saya menemukan bahwa kontennya itu sangat terstruktur seperti yang saya bilang tadi, dan mereka tuh membagi dalam beberapa konten pillars. Mereka membuat konten pillars yang sangat bagus. Pilar pertama adalah tentang produk. Mereka menunjukkan varian rasa, lalu keunggulan dari produk, dan tampilan packaging yang sangat aman atau sangat berbeda dari produk yang lainnya. Nah, visual produk dibuat juga premium sehingga meningkatkan persepsi kualitas. Jadi itu mereka itu berharap bahwa kalau masyarakat tuh menilai kalau packagingnya ini memang berkualitas, makanya dia membuatkan premium kayak gitu packagingnya. Yang kedua itu ada pilar kedua adalah edukasi. Nah, di sini memang sangat penting juga kalau edukasi. Ada banyak konten tentang manfaatnya yang mereka berikan seperti manfaat susu, kandungan nutrisi, dan fun fact seputar dairy products-nya. Nah,
edukasi ini tuh memang cara yang bagus untuk meningkatkan kepercayaan konsumen ataupun audiens. Yang lanjut, yang ketiga itu, pilar ketiganya adalah recap konten. Nah, konten atau resep konten. Nah, konten resep seperti kopi, smoothie, atau dessert membuat feed lebih hidup dan menginspirasi audiens untuk mencoba produk mereka dengan cara baru. Nah, lalu ada pilar keempat, dia itu menampilkan lifestyle konten. Nah, di dalam konten ini mereka tuh membuat produk terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari kita agar kita relate, seperti momen sarapan atau kegiatan santai, kayak gitu. Lalu ada pilar kelima, mereka itu membuat season campaign. Misalnya kayak momen Ramadan, belum puasa, kayak hari dia tuh menampilkan produk ini cocok untuk di bulan Ramadan. Lalu ada hari susu sedunia, ada momen ya seperti itu. Atau bisa kolaborasi dengan coffee shop. Nah, yang menarik dari konten plan mereka adalah bagaimana semua pilar ini terhubung dan konsisten. Mereka berhasil menjaga keseimbangan antara edukasi, entertainment, dan promosi sehingga konten tidak merasa membosankan. Nah, walaupun Greenfields ID sudah cukup kuat secara organik, tentu saja ada beberapa peluang yang mungkin masih bisa mereka tingkatkan lagi. Yang pertama itu contohnya kayak memperbanyak konten video, terutama Reels. Nah, algoritma seperti ini di Instagram sangat memprioritaskan video kayak gitu, dan produk susu sangat cocok divisualkan seperti itu dengan movement seperti pouring, tekstur, atau LED art. Nah, mereka bisa tuh membuat video Reels kayak gitu. Ini juga bisa meningkatkan reach mereka secara signifikan. Lalu yang kedua ada meningkatkan user generated content melalui challenge atau kompetisi. Misalnya challenge My Breakfast with Greenfields atau Greenfields Coffee Challenge. Ini bisa meningkatkan partisipasi komunitasnya. Ketiga itu membuat CTA atau call to action di caption. Misalnya langsung to the point, coba resep ini sekarang, atau tag teman kamu yang suka ngopi. Nah, itu call to action seperti itu yang mungkin bisa dilakukan. Ini memang CTA ini sederhana banget dan bisa meningkatkan interaksi. Yang keempat, menampilkan lebih banyak konten behind the brand, proses produksi, standar kualitas, dan cerita peternakan Greenfields bisa meningkatkan trust dan menunjukkan transparansi brand. Lalu yang kelima, ada penataan highlight yang lebih rapi seperti kategori recipes, milk facts, collaborations, dan events agar audiens baru lebih mudah memahami brandnya. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya. Saya akan menjelaskan insight dari screenshot analisis postingan iklan organik yang diberikan pada briefing tugas itu. Walaupun data lengkapnya tidak ditampilkan dalam soal, tetapi saya akan memberikan analisis berdasarkan pola umum Instagram Ads. Nah, di dalam analisis non-organik ada beberapa matriks yang bisa kita lihat. Yang pertama itu adalah jangkauan atau reach. Jika reach cukup tinggi, berarti iklan berhasil menjangkau audiens baru sesuai targetnya. Yang kedua itu ada impresi. Nah, impresi ini dimana lebih tinggi dari reach menunjukkan bahwa satu orang melihat iklan lebih dari sekali. Jadi itu orang-orang itu melihat iklan ini lagi, itu berulang-ulang, tidak hanya sekali. Ini bagus untuk meningkatkan brand reach, kayak gitu. Yang ketiga adalah engagement. Engagementnya itu berupa ya seperti likes, komen, dan share ataupun save video. Itu menunjukkan beberapa untuk menarik konten tersebut. Jika share dan save video tinggi, berarti konten memberikan nilai atau informasi yang sangat penting bagi audiens. Jika likes tinggi tapi komentar rendah, mungkin kontennya itu lebih visual daripada yang mengajak diskusi. Lalu yang keempat adalah klik atau link tabs. Nah, di sini tuh menunjukkan apakah konten ini berhasil mendorong tindakan lanjutan.
Misalkan jika kliknya tinggi, berarti iklan efektif menarik minat ke website atau halaman produk. Lanjut yang kelima adalah profile visit dan follows. Jika banyak yang mengunjungi profile setelah melihat iklannya, artinya visual dan pesan iklan menarik perhatian. Tetapi jika follow rendah, mungkin brand belum memberikan alasan kuat untuk orang mengikuti akun mereka. Kesimpulan dari analisis ini adalah bahwa iklan non-organik ini lebih efektif untuk meningkatkan awareness dan reach. Namun, agar lebih optimal, konten perlu dilengkapi CTA atau call to action yang jelas dan storytelling yang lebih kuat untuk mendorong engagement dan konversi yang kuat juga, yang lebih bagus dan lebih tinggi. Secara keseluruhan, pembahasan ini memperlihatkan bahwa sebuah brand menunjukkan kombinasi antara strategi organik dan non-organik yang terencana dengan baik. Organik membangun hubungan jangka panjang, sementara iklan berbayar mempercepat jangkauan dan meningkatkan exposure. Demikian UTS pengelolaan media digital dari saya. Semoga paparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana sebuah brand mengelola kehadirannya di media sosial secara profesional dan strategis. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.